Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aulia Zahra Misfala dengan NIM 2301012113008081. Pada kesempatan kali ini saya akan membawakan materi tentang sebaran peluang binomium. Sebaran peluang binomium adalah sebaran yang mempunyai dua macam kategori, yaitu sukses dan gagal. Percobaan dalam sebaran ini dilakukan secara berulang-ulang sebanyak N kali dengan peluang sukses P untuk setiap percobaan dan Q untuk peluang gagal. Percobaan ini bersifat independen. Nah, jadi sebaran peluang binomium memiliki rumus seperti ini, yaitu kurung buka N X kurung tutup P pangkat X dikali Q pangkat N dikurangi X, di mana X sama dengan 0, 1, 2, 3, dan seterusnya, kemudian N, di mana 0 lebih kecil dari P lebih kecil dari 1, dan N per X sama dengan N faktorial dibagi X faktorial dikali N dikurangi X faktorial. Keterangannya yaitu X itu adalah munculnya sukses yang ingin dihitung. Kemudian N adalah jumlah eksperimen, P adalah probabilitas sukses dalam setiap eksperimen, Q adalah probabilitas gagal dalam setiap eksperimen, yaitu di mana X dikurangi P, N dikurangi X adalah jumlah gagal dalam N eksperimen. Kemudian sebaran peluang binomium mempunyai parameter rata-rata dan simpangan baku sebagai berikut. Jadi simpangan baku itu rumusnya mu sama dengan N dikali P. Kemudian untuk parameter rata-rata yaitu matematika min sama dengan akar N dikali P dikali Q. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman semua, ketemu lagi sama aku Renita Diahana Saura dari kelas peternakan B kelompok 6 statistika dengan NIM 23010121130087. Nah, tadi kan sudah diberikan ya materi mengenai sebaran binomial. Sekarang ini aku akan mengajak kalian untuk membahas salah satu soal mengenai sebaran binomial agar kalian lebih paham nih tentang sebaran binomial. Yuk langsung aja kita simak soalnya. Nah, langsung ya kita masuk ke soal yang pertama mengenai sebaran binomial. Oke, suatu produsen olahan hasil ternak diperkirakan memproduksi 15% item tidak sesuai. Jika suatu sampel acak yang terdiri dari 5 item diambil, hitung probabilitas 2 item yang tidak sesuai. Ya, di sini kita harus menentukan terlebih dahulu berapa N, berapa P, berapa X. Nah, karena di sini ada 5 item yang diambil, sampel acaknya ada 5, jadi N-nya adalah 5. Sedangkan untuk P sendiri adalah 0,15 karena di sini dijelaskan ada 15% item yang tidak sesuai. Jadi misalnya kalau kita desimalkan angka 15% itu hasilnya adalah 0,15. Selanjutnya untuk X sama dengan 2 karena perintahnya adalah untuk menghitung probabilitas 2 item yang tidak sesuai. Jadi X-nya sama dengan 2. Kita masuk ke rumus. P X sama dengan 2 sama dengan kombinasi dari 5 dan 2 dikalikan 0,15 kuadrat dikalikan lagi dengan 0,85 pangkat 3. Nah, di sini kenapa kok 0,85? Karena 100% dikurangi dengan 0,15 100% dikurangi 15% adalah 85%. Jadi kalau kita desimalkan hasilnya adalah 0,85. Kemudian kita jabarkan dari kombinasi itu rumusnya adalah 5 faktorial dibagi 3 faktorial dikali 2 faktorial. Langsung kita jabarkan seperti yang ada di bawah. Itu ada 3 angka yang sama ya, angka 3 dikalikan 2 dikalikan 1 yang belakang, dan juga yang bawah itu ada 3 dikalikan 2 dikalikan 1 juga. Nah, itu bisa kita coret teman-teman. Supaya apa? Supaya lebih ringkas saja. Nah, jadi hasilnya ada 5 dikalikan 4 dibagi dengan 2 dikalikan 1. Nah, itu artinya kan 20 dibagi 2, hasilnya sama dengan 10. Nah, 10 itu nanti kita kalikan lagi dengan 0,0138. Hasilnya adalah 0,138. Nah, teman-teman, itu dia penjelasan mengenai
contoh soal dari soal sebaran binomial. Semoga kalian lebih paham. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Dadah. Baik, perkenalkan nama saya Aditya Aristiawan dengan NIM 230101114011442. Di sini saya akan menjelaskan materi sebaran peluang Poisson. Pengertian dari distribusi Poisson adalah distribusi probabilitas diskrit yang menyatakan peluang jumlah peristiwa yang terjadi pada periode waktu tertentu. Apabila rata-rata kejadian tersebut diketahui dan dalam waktu yang saling bebas sejak kejadian terakhir, sesuai dengan namanya, distribusi peluang ini ditemukan oleh Simon Dennis Poisson. Ciri-ciri dari distribusi Poisson adalah, yang pertama, variabel yang digunakan adalah variabel diskret. Yang kedua, percobaan bersifat random atau acak. Yang ketiga, percobaan bersifat independen. Yang keempat, biasanya digunakan pada percobaan binomial. Selanjutnya, model distribution Poisson. Model distribusi Poisson digunakan untuk menggambarkan distribusi pada eksperimen Poisson. Yang dimaksud dengan eksperimen Poisson adalah eksperimen yang bersifat Maman AD 1996. Yang pertama, model dari distribusi Poisson adalah peluang terjadinya satu kali sukses dalam setiap selang sempit sebanding dengan lebar. Yang kedua, peluang sangat sempit dapat diabaikan untuk terjadi lebih dari satu kali sukses dalam setiap selang yang sempit. Yang ketiga, jika A dan B dua buah selang waktu di mana maka banyak sukses dalam A independen dengan banyak sukses dalam B. Selanjutnya, distribusi Poisson merupakan distribusi diskrit yang mengestimasi probabilitas munculnya suatu keluaran dalam suatu standar unit tertentu sebanyak X kali. Rata-rata kemunculan keluaran tersebut, unitnya konstan sebesar standar unit dapat berupa interval waktu yang terdiri dari menit, detik, hari, dan bulan, atau luas daerah tertentu. Distribusi Poisson juga dapat digunakan untuk jumlah kejadian pada interval tertentu, seperti jarak luas atau volume. Karyanya memfokuskan perubahan acak N yang menghitung antara lain jumlah kejadian diskret, atau kadang-kadang juga disebut kedatangan, yang terjadi selama interval dalam waktu tertentu. Sekian penjelasan dari materi Poisson yang saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang contoh soal dan pembahasan dari distribusi peluang Poisson. Yang pertama, ada sebuah konveksi pakaian menggunakan 20 mesin jahit. Probabilitas sebuah mesin jahit mengalami dan memerlukan perbaikan adalah 0,02. Tentukan probabilitas dari 3 mesin jahit yang akan mengalami gangguan dan memerlukan perbaikan. Untuk pembahasannya sendiri diketahui N sama dengan 20, P sama dengan 0,02, X sama dengan 3, dan mu sama dengan 0,4. Maka untuk menemukan jawaban dari pertanyaan tersebut tinggal memasukkan angka-angka ke dalam rumus Px sama dengan mu pangkat X dikali E pangkat min mu dibagi X faktorial. Maka untuk P X sama dengan 3, yaitu jawabannya adalah 0,4 dipangkatkan 3 dikali 2,71828 dipangkatkan negatif 0,4 dibagi 3 faktorial. Maka ketemunya adalah 0,0072, maka menjadi 0,72%. Kemudian soal nomor 2 yaitu 200 penumpang telah memesan tiket untuk sebuah penerbangan luar negeri. Jika probabilitas penumpang yang telah mempunyai tiket tidak akan datang adalah 1%, maka berapakah peluang ada 3 orang yang tidak datang? Kemudian pembahasan untuk nomor 2, diketahui N sama dengan 20, P sama dengan 0,01, X sama dengan 3, mu sama dengan N kali P sama dengan 200 dikali 0,01, maka ketemunya adalah 2. Maka untuk mencari P, X sama dengan 3 sama dengan 2 pangkat 3 dikali
2,71828 dipangkatkan min 2 dibagi 3 faktorial. Maka ketemunya adalah 0,1804, maka menjadi 18,04%. Kemudian soal nomor 3 adalah sebuah toko perlengkapan sekolah menjelang tahun ajaran baru mencatat rata-rata penjualan sepatu setiap harinya adalah 20 buah. Jika permintaan sepatu mengikuti distribusi Poisson, berapa probabilitas untuk penjualan 10 sepatu? Untuk pembahasan soal nomor 3 diketahui mu sama dengan 20, X sama dengan 10, maka kita tinggal mencari P, X sama dengan 10-nya. Untuk mencari tersebut, kita tinggal memasukkan angka-angka tersebut ke dalam rumus. Maka jadinya 20 pangkat 10 dikali 2,71828 pangkat min 20 dibagi 10 faktorial. Maka ketemunya adalah 0,005864. Sebaran peluang normal. Sebaran peluang normal adalah bentuk distribusi persebaran nilai-nilai suatu variabel yang berbentuk normal. Suatu sebaran data dianggap normal apabila memenuhi beberapa kriteria. Yang pertama, distribusi data berbentuk lonceng. Yang kedua, rata-rata min ada pada tengah dan membagi distribusi nilai menjadi dua bagian sama besar. Yang ketiga, terdapat 50% data di sebelah kanan min dan 50% data di sebelah kiri min. Saya akan membahas tentang sebaran normal. Distribusi atau kurva normal adalah suatu distribusi yang simetris dan berbentuk lonceng atau genta yang menunjukkan hubungan antara ordinat pada min atau rata-rata dengan berbagai ordinat pada berbagai jarak sigma yang diukur dari min. Sebaran normal dapat didefinisikan oleh persamaan fx sama dengan 1 per sigma akar 2pi dikali E pangkat min setengah X min mu per sigma kuadrat, di mana pi-nya itu merupakan konstanta dengan nilai 3,14, E-nya itu merupakan bilangan eksponensial dengan nilai 2,7183, mu-nya itu merupakan rata-rata atau min dari data, lalu sigma-nya itu merupakan simpangan baku data berdistribusi normal. Nah, selanjutnya ada luasan di bawah kurva kepekatan normal. Rumusnya itu P, X kurang dari A, X lebih dari B, sama dengan integral A, B, sigma akar 2X pangkat min 1 dikali E, min setengah X min mu per mu dx. Jika X berubah acak kontinunya itu A dan B adalah bilangan real dengan A kurang dari atau sama dengan B, maka P X kurang dari atau sama dengan A, X kurang dari atau sama dengan B, sama dengan P X kurang dari atau sama dengan A, X kurang dari B, sama dengan P X kurang dari A, X kurang dari atau sama dengan B, sama dengan P X kurang dari A, X kurang dari B. Selanjutnya ada standar normal. Standar normal itu rumusnya Z sama dengan X min mu per sigma. Z-nya merupakan harga Z-score, X-nya itu selisih dari harga posisi X dikurangi dengan rata-rata, sigma-nya itu merupakan standar deviasi atau SD atau simpangan baku, mu-nya itu merupakan min atau rata-rata. Nah, variabel normal baku Z itu mempunyai rata-rata mu sama dengan 0 dan simpangan baku sigma sama dengan 1. Distribusi normal dengan rataan mu sama dengan 0 dan variansi sigma kuadrat sama dengan 1 dinamakan dengan distribusi normal baku dengan fungsi kepadatan peluang yaitu Fz sama dengan 1 per akar 2pi dikali E pangkat min setengah Z kuadrat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fajar Dari Aditya dengan NIM belakang 130. Di sini saya akan menjelaskan soal dari materi distribusi normal. Kita langsung saja. Di sini ada soal, saya bacakan.
Berdasarkan kecenderungan orang menonton TV, terlihat bahwa rata-rata penonton akan memindahkan saluran setelah 15 menit dengan standar deviasi 3,5 menit. Di sini nomor 1 ada soal tentang berapa probabilitas seorang penonton TV akan menonton selama 20 menit lebih. Baik, sudah diketahui di sini timbangan bakunya 3,5 sudah deviasi. Kemudian diketahui juga 15 menit ini mu rata-ratanya. Terus dan yang ditanyakan adalah yang menonton 20 menit lebih. Langsung saja ke ini rumusnya. Rumusnya adalah Z sama dengan X min mu per deviasinya. X-nya tadi 20 karena menit 20 menit lebih. Jadi X-nya 20 minus rata-ratanya tadi 15 per 3,5. 20 kurang 15 adalah 5. Kemudian 5 dibagi 3,5 adalah 1,43. 1,4 dan 0,03. 0,03 ini dari ini. Ya, yang di sini. Jadi kita ambil 1,4 dan 0,03 dipisahkan seperti itu. Dan sesuai tabel distribusi normal, maka hasilnya 0,4236. Tabel distribusi normal baik, jadi 1,4 dan 0,03. 1,4 ini 0,03. Jadi 0,4236. Lanjut ke soal berikutnya. 0,4236. 0,4326 ini adalah dari 0 ke 1,43. Nah, yang ditanyakan di sini adalah lebih dari 20. Ini kan 1,43 ini kan 20. Jadi yang ditanyakan adalah 1,43 ke sana, ke kanan. Dan jarak sini ke sini itu 1. Jadi jika ini dibagi 2, ini 0,5, ini 0,5. Jadi tinggal dihitung untuk mencari yang ke kanan, 0,5 dikurangi 0,423. Jawabannya 0,0764. Berikutnya soal nomor 2 yaitu berapa probabilitas seorang penonton TV akan menonton kurang dari 15 menit. Seperti tadi diketahuinya sama seperti yang di atas. Jadi ditanyakan yang nonton yang kurang dari 15 menit. Jadi di sini X-nya 15, Y-nya 15, dan deviasinya 3,5. 15 kurang 15 sama dengan 0.
0 dibagi 35, 3,5 sama dengan 0. Jika 0 ini berarti tabelnya adalah distribusi normalnya 0,00. Untuk mencari kurang dari 15, jadi di kiri. Yaitu 0,5 dikurangi. Jawabannya 0,5. Kemudian lanjut ke soal ketiga. Berapa probabilitas seorang penonton TV akan menonton antara 10 sampai 16 menit? Jika seperti ini, maka kita hitung satu-satu terlebih dahulu. Yang kita coba yang X sama dengan 10 terlebih dahulu. X-nya tadi 10 dikurang 15, yaitu minus 5 per 3,5. Jawabannya minus 1,43. Sama seperti yang soal nomor 1, tabel diketahui hasilnya 0,423. Minus di sini tidak terpakai atau tidak berpengaruh, jadi tetap ditulis positif. Jadi minusnya tidak berpengaruh, tidak pensil. Minusnya berpengaruhnya terhadap nanti yang kurva di ini gitu. Kemudian lanjut ke X sama dengan 16. X-nya di sini 16, minusnya 15 per 3,5. 16 kurangi 15 sama dengan 1. 1 per 3,5 sama dengan 0,3. 0,3 berarti 0,3 dan 0,00. Kita lihat ke tabel distribusi ini. 0,3 dan 0,00. Jadi yang ini 0,1179. Ya, hasilnya 0,1179. Diameter tanggal kurvanya. Jadi minus 1,3 ini menentukan ini. Tapi juga berpengaruh ke ininya, minus ini. Jadi langsung ditambahkan saja 0,4236 yang X dan 10 tadi ditambah 0,01179. Jadi hasilnya adalah 0,5415. Terima kasih sudah memperhatikan penjelasan soal dari materi distribusi normal. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.